Terima kasih sudah mampir di channel Hendrik Sungkung. Yang pertama, jangan lupa subscribe, like, komentar, serta share video ini agar video ini semakin hari semakin berkembang. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi hari ini? Puji Tuhan, semua kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sebelum kita mulai. Nanti Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Ambil sikap masing-masing ya. Doa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada pagi hari Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar untuk pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah akan menyertai kami walaupun kami belajar dari jarak jauh Tuhan. Berkati hamba-Mu dan juga berkati setiap anak-Mu kelas 9 yang akan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Baiklah, pada pagi hari ini hal-hal yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, buku paket pendidikan agama Kristen kelas 9, Alkitab, buku tulis dan alat tulis. Agar kalian bisa mencatat poin-poin penting selama pembelajaran kita pada pagi hari ini. Agar memudahkan kalian jika nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Tetap semangat ya, jangan lupa tersenyum. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, untuk kelas 9, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan lihat tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, kita belajar menjelaskan arti dan tujuan hidup yang bermakna. Yang kedua, kita juga belajar menjelaskan ciri-ciri dan aspek-aspek hidup bermakna. Yang ketiga, kita juga belajar bagaimana menjelaskan pengalaman hidup bermakna terutama di lingkungan sekolah. Yang keempat, kita juga belajar menentukan sikap dan komitmen untuk hidup bermakna bagi masyarakat. Yang kelima, kita juga belajar bagaimana mengungkapkan kaitan antara hidup bermakna dan iman Kristen. Dan yang terakhir, kita juga belajar bagaimana mengembangkan hidup dan pelayanan bagi masyarakat melalui pengembangan kecerdasan majemuk. Jadi ada 6 tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, khusus di bab yang ke-12. Puji nama Tuhan untuk kelas 9. Pada pagi hari ini kita masuk di bab yang ke-12. Silakan buka buku paketnya di bab yang ke-12 halaman 145. Judulnya Hidup Bermakna bagi Lingkungan Sekolah. Untuk pertemuan yang di minggu yang lalu di bab yang ke-11 kita telah belajar pengembangan diriku untuk pelayanan bagi sesama. Nah, pada pagi hari ini kita bagaimana hidup kita dikatakan bermakna khususnya di lingkungan di mana kita belajar atau disebut dengan sekolah. Jadi harapan Bapak buat kalian siswa-siswi kelas 9, kalian punya sesuatu yang penting yang bisa kalian salurkan bagi lingkungan sekolah kalian. Nah, sebagai contoh, kalau kalian yang memang jago musik, kalian juga punya peran di sana. Atau kalian yang pria jago mungkin bermain bola, kalian juga bisa menyalurkan bakat kalian untuk tim sekolah kalian.
Intinya apapun talenta atau kemampuan yang kalian miliki, nah jadikanlah itu sebagai hidup yang bermakna di lingkungan sekolah. Baiklah, kita akan lihat firman Tuhan dulu ya. Kita buka bahan Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Silakan anak-anak buka Alkitabnya masing-masing. Baiklah, kalau kalian sudah menemukan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 sampai 12, demikianlah firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Puji nama Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang ke-10 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, judul perikop kita kasih dan damai. Jadi firman Tuhan boleh mengingatkan kita siapa yang mau mencintai hidup. Semua kita pasti mencintai kehidupan ya. Tidak mungkin kan kita membenci hidup, pasti kita mencintai kehidupan ini selama kita hidup di dunia ini. Nah, siapa yang mau mencintai hidup, otomatis dia harus menjaga lidahnya. Pak, kenapa harus menjaga lidah? Karena lidah memang tak bertulang seperti lagunya ya. Janjimu janji busuk, lidah memang tak bertulang. Artinya, jika anak-anak kelas 9, siswa dan siswi mau melihat hari yang baik di dalam kehidupan kalian, jagalah lidah kalian, jagalah perkataan kalian. Karena perkataan itu bisa menyakiti orang lain. Nah, lidah itu salah satu bagian tubuh yang kecil ya, nama lidah untuk kita berbicara. Cuma perlu kita menjaga lidah kita. Jangan sampai perkataan caci maki keluar, bahkan perkataan-perkataan yang menghina orang lain ya. Karena pepatah mengatakan mulutmu lah harimaumu. Artinya dengan perkataan kita bisa memuliakan Tuhan juga. Dengan perkataan sama kita bisa menghina manusia adalah ciptaannya Tuhan. Selanjutnya selain menjaga lidah, kita diajar untuk menjaga bibir. Lidah dan bibir. Nah, manusia kan namanya lidah dan bibir itu satu kesatuan ya, yang tidak bisa dipisahkan. Kalau nggak ada bibir, gimana lidah mau mengeluarkan perkataan ya? Artinya bibir dan lidah itu perlu kita jaga bersama-sama. Jangan sampai bibir kita mengeluarkan kata-kata yang menipu orang lain. Selanjutnya dikatakan kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Nah, ini yang Bapak selalu ingatkan. Kita hidup dalam dunia ini punya jam yang sama dalam satu hari satu malam, yaitu 24 jam. Kita harus mempergunakan untuk melakukan yang baik. Nah, itu yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Menjauhi berarti kita diharapkan tidak usahlah kita bilang, Pak, saya bertahan aja Pak, saya bisa melakukan yang baik. Tidak, kita harus menjauhi. Menjauhi artinya kita meninggalkannya. Nah, selanjutnya dikatakan kita harus mencari damai dan berusaha mendapatkannya. Nah, mencari damai, kata mencari di sini berarti ada usaha dari manusia untuk terus mengerjakannya. Jadi kata mencari ini bukan hanya hari itu saja, tapi kata terus itu berkelanjutan. Nah, artinya continue di dalam kehidupan kita. Jika kita mau hidup kita itu di hari yang akan datang ada hari yang baik. Nah, oleh karena itu kita berusaha untuk mencari perdamaian. Selanjutnya dikatakan sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Bayangin ya, mata Tuhan sedang tertuju kepada kalian siswa-siswi. Kalau kalian melakukan yang baik, kalian yang berusaha untuk mencari perdamaian, tidak mementingkan keinginan sendiri atau kepentingan diri sendiri. Yang kalian lakukan adalah kepentingan bersama, bahkan menolong orang lain. Ingat, mata Tuhan tertuju kepada setiap orang-orang yang benar hidupnya. Bayangin ya, kalau seandainya ya
seorang presiden ya memberikan pidato dan dia melihat kita dan matanya tertuju kepada kita. Bahkan kita berpikir, saya ada salah apa ya? Kenapa dia menatap mata saya atau kenapa dia menatap saya seperti itu? Bayangin ya, seorang presiden aja kalau menatap seorang atau memperhatikan seseorang begitu senang. Semua manusia kalau diperhatiin pasti senang. Setuju ya anak-anak? Nah, bagaimana dengan Tuhan menatap atau tertuju kepada kita? Sungguh ya, Tuhan adalah yang maha kuasa yang tak terbatas. Matanya tertuju kepada kita yang melakukan kebaikan dan terus mencari damai di dalam kehidupannya. Terus, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Ingat, Tuhan selalu akan menolong kehidupan kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang ya. Pendengaran Tuhan tidak akan pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Tuhan mendengar setiap seruan, setiap apa yang kita minta di hadapannya. Tetapi sesuai dengan waktunya Tuhan, karena waktunya Tuhan pasti yang terbaik dan waktunya Tuhan pasti yang tepat di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi wajah Tuhan menentang orang yang berbuat ini ya. Bayangin ya, kalau kita berbuat baik, Tuhan ya tertuju kepada kita. Kalau kita melakukan jahat, ya wajah Tuhan menentang. Artinya murka Tuhan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Demikian untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Biar renungan ini belum jadi kekuatan, belum menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita bagaimana kita hidup bermakna bagi lingkungan sekolah. Selanjutnya anak-anak kita akan lihat bagian A, pendahuluan. Di sini ada berdoa ya. Bapak hanya bacakan saja buat kita semua. Dalam perjalanan langkah kami Tuhan, tak pernah berhenti kasih sayang dan berkat-Mu. Dalam senang dan sedih, Engkau selalu ada Tuhan. Pengharapan akan masa depan kami ada dalam tangan-Mu. Khawatir kami pun redup, karena sinar-Mu selalu menuntun. Hikmat-Mu selalu kami dambakan, agar bijak dalam menuntut ilmu. Amin. Ini doa yang sungguh-sungguh bisa kalian praktikkan di dalam kehidupan kalian. Ya, bahwa kita tahu dalam langkah kehidupan kita perlu Tuhan. Bukan hanya sekedar kita perlu Tuhan, tetapi kita juga sangat membutuhkan yang namanya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih sayang Tuhan, ya. Dikatakan dalam senang maupun sedih, ya, akan selalu ada Tuhan. Ingat, dalam suka maupun duka, Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam kita suka saja Tuhan hadir, tetapi dalam duka kita Tuhan juga hadir. Di sini katakan pengharapan akan masa depan kami ada dalam tangan-Mu. Ini yang penting ya. Jadi kalian harus percaya ya bahwa di dalam Tuhan pengharapan kalian tidak akan pernah sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pengharapan kalian di masa depan kalian ada dalam tangan Tuhan. Ini yang menjadi rema, bahkan ini menjadi pegangan di dalam kalian bagaimana kalian hidup sebagai remaja yang dapat menjadi berkat, bahkan kehidupan kalian bermakna. Bahkan dikatakan khawatir kami pun redup, artinya khawatir pun tidak akan bertahan di hadapan Tuhan. Selanjutnya kita lihat kegiatan 1, curah pendapat. Perhatikan tulisan berikut ini ya. Ini ada suatu contoh ya. Sewaktu Tony, seorang siswa SMP berusia 15 tahun, ya kelas 9 ya, ditanya tentang makna hidup, ia menjawab, bersenang-senanglah selagi kamu masih hidup. Susi lain lagi pendapatnya, sejujurnya saya yakin bahwa makna hidup kita bergantung pada kita sendiri. Selanjutnya, pernahkah kamu bertanya tentang makna hidup? Apakah hanya ada satu tujuan hidup untuk semua orang? Atau jangan-jangan Susi yang benar bahwa hidup itu sebenarnya bergantung pada kita sendiri? Tidak menjadi soal seberapa canggihnya teknologi yang dicapai masyarakat. Ada sesuatu dalam diri kita yang mendambakannya makna hidup. Pada suatu saat dalam hidup kita, kebanyakan dari kita bertanya-tanya, untuk apa saya dilahirkan
di dunia ini. Nah, ini ada sebagai gambaran atau contoh ya, ada Tony dan juga Susi ya. Nah, Tony ya, tujuan dari kehidupan adalah bersenang-senang selagi kamu masih hidup. Bahwa Tony beranggapan bahwa selama kita hidup ya kita bersenang-senang aja. Yaitu sementara Susi, kalau sementara kita hidup, saya yakin bahwa makna hidup kita bergantung pada kita sendiri. Nah, menurut kalian dari dua pendapat ini, kira-kira mana yang benar? Nanti kita akan bahas ya. Nah, selanjutnya di dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin kalian juga punya pandangan yang berbeda. Atau saya punya hidup ya udahlah, saya nikmati aja Pak. Masa bodoh, ya hidup ya jalani aja Pak. Nah, mungkin kalian yang beranggapan demikian, Bapak berusaha untuk mengingatkan kita punya makna hidup di dalam kehidupan kita. Di sini katakan bagaimanapun teknologi berkembang dan teknologi dengan semakin hari semakin ya canggih kita lihat, tetapi sebenarnya di dalam kehidupan kita juga masih bertanya, untuk apa saya dilahirkan di dunia ini? Nah, menurut kalian, untuk apa kalian dilahirkan di dunia ini? Apakah cuma untuk bersenang-senang? Apakah karena bergantung bagaimana kita menjalankan kehidupan ini? Mungkin kalian yang beranggapan demikian, it's okay, tidak ada masalah. Tetapi ketika kita belajar hidup bermakna bagi lingkungan sekolah, Bapak berharap kalian menemukan sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan kalian. Bahwa hidup kalian bukan hanya sekedar untuk kesenangan kalian, bukan sekedar tergantung pada diri kalian. Ternyata ada sesuatu hal yang perlu kalian kerjakan di dalam kehidupan kalian sehingga hidup boleh bermakna. Selanjutnya, anak-anak di bawah ini ada 3 pertanyaan yang perlu kalian jawab. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang kamu pahami tentang makna hidup? Jadi yang pertama ini, apa yang kalian pahami tentang makna hidup? Mungkin kalian pernah baca atau pernah mendengar di berita atau di media-media sosial lainnya. Apa sih yang kalian pahami tentang makna hidup? Yang kedua, apakah hidupmu sudah bermakna? Nah, pertanyaan yang kedua ini mengacu kepada apakah hidup kalian sudah bermakna. Ya, yang ketiga, ceritakanlah pengalamanmu tentang hidup yang bermakna. Kalian diminta untuk menceritakan pengalaman hidup kalian yang benar-benar kalian merasa itu sudah bermakna bagi orang lain. Pak, saya belum bermakna kehidupan saya. Ingat, perhatikan, sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan buat orang lain itu bermakna sebenarnya. Sebagai contoh, mungkin kalian yang sering bertemu dengan para pengemis gitu kan. Ketika kalian hanya mengasihi uang 2.000 dan orang itu bilang, Tuhan terima kasih, Allah terima kasih misalnya, itu sebenarnya hidup sudah bermakna. Ya, terus ataupun kalian yang pernah berbagi makanan, sembako, atau kalian yang mungkin gereja-gereja kalian yang sudah membagikan sembako kepada fakir miskin, mungkin korban-korban bencana seperti yang terjadi di Cimanggung, terjadi di Kalimantan, baik di Sulawesi, gempa dan banjir. Kita melakukan misalnya contoh sembako bagi mereka. Kita lihat mereka yang menerima sembako bersuka cita. Sebenarnya itu sudah bermakna juga. Nah, berikan contohnya seperti tadi, kalau membantu korban banjir yang sembako, intinya kalian sebutin contohnya. Nah, nanti kalau kalian yang kurang paham bisa bertanya ke Bapak dan juga bertanya kepada guru yang akan membimbing kalian. Selanjutnya kita masuk di bagian pengantar, memaknai arti kehidupan termasuk bagaimana remaja memaknai hidupnya sangatlah berarti untuk kita semua agar lebih mensyukuri berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi untuk kita memaknai arti kehidupan di dalam kehidupan kita sebenarnya tujuannya agar kita lebih banyak mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Sebenarnya itu yang pertama. Nah,
Makna adalah pemahaman tertentu yang kita ciptakan terhadap diri sendiri, orang lain, dan kehidupan. Sedangkan arti kehidupan adalah hal, cara yang berhubungan dengan hidup, sehingga pemaknaan atas kehidupan menyangkut pemahaman yang kita ciptakan sendiri atas hidup. Pemaknaan terhadap kehidupan hanya dapat dilakukan secara baik dan benar apabila dalam proses pemaknaan tidak dilakukan secara parsial atau sebagian-sebagian. Jadi perhatikan ya bahwa baik makna dan juga arti kehidupan ya, yang terpenting di sini bagaimana pemahaman kita ya terhadap kehidupan itu sendiri. Apakah kita mau memaknai kehidupan itu berdasarkan pemahaman atas diri kita sendiri, atau kita melibatkan pemahaman-pemahaman di sekitar kita tentang kehidupan. Itu tidak masalah. Nah, tetapi jangan sampai kita memaknai kehidupan kita secara parsial atau sebagian-sebagian atau setengah-setengah saja. Pak, bagaimana contohnya? Sebagai contoh ya, kalau kita yang hidup misalkan kata di keluarga yang kurang mampu, Pak, saya mah gimana maknai hidup, Pak? Toh keluarga saya seperti ini. Nah, itu setengah-setengah kita memaknai kehidupan. Jadi kalau kita yang memaknai kehidupan setengah, artinya kita nanti kurang bersyukur atau kurang mensyukuri karunia atau berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita lihat banyak cara tersedia untuk mencapai hidup yang lebih bermakna. Jadi ada banyak cara ya. Bagaimanapun kalian yang menentukan di dalam kehidupan kalian untuk mencapai hidup yang bermakna. Tentu saja makna itu tidak diciptakan oleh kehidupan atau lingkungan ya. Kitalah yang diberi hak untuk menciptakan makna atas kehidupan. Jadi ingat ya, jangan sampai kondisi di sekitar kalian mempengaruhi makna kehidupan kalian. Seperti Bapak kasih contoh, kalau misalkan kalian dilahirkan di keluarga yang kurang mampu dan kalian berpikir, ya udahlah, saya begini dalam kehidupan saya, jadilah seperti itu, tidak ada perubahan. Jadi jangan sampai lingkungan dan keadaan menciptakan makna kehidupan kalian, paham ya? Nah, disinilah kitalah diberi hak untuk mencipta. Jadi kita yang sendiri yang berhak, mau dalam kekurangan, dalam suka, dalam kelimpahan, kitalah yang berhak menciptakan makna atas kehidupan ini. Nah, karena kita yang menciptakan, maka sifatnya berupa pilihan. Karena kita yang menciptakan makna kehidupan ini, makanya ada pilihan di dalamnya. Nah, kehidupanmu sebagai remaja diharapkan bermakna bagi lingkungan. Apapun pilihan kalian, ingat bahwa kehidupan kalian harus bermakna bagi lingkungan kalian. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan apalagi masyarakat, lingkungan apalagi bangsa dan negara. Jadi harus bermakna. Paham ya? Selanjutnya kita lihat bahwa kehidupan bermakna di dalam Tuhan adalah kehidupan yang dinamis. Ya, dinamis itu bergerak, bukan statis diam. Positif, bersikap dan bertindak positif. Jadi di dalam kehidupan yang bermakna dalam Tuhan itu ternyata ada dinamis, bergerak terus dalam Tuhan, melakukan positif, bersikap dan bertindak yang positif. Jadi negatif itu berarti tidak bermakna karena merugikan kehidupan kita sendiri. Nah, kehidupanmu akan lebih bermakna apabila kamu sanggup berpedoman pada dasar hidup yang positif dan mencerahkan. Jadi kalau kehidupan kalian mau bermakna, kalian harus memiliki pandangan atau harus berlandasi selain firman Tuhan. Ternyata kalian diharapkan untuk melakukan hal yang positif, karena itu dapat sebagai landasan kalian untuk bertindak. Karena yang positif itu pasti hal-hal yang baik. Nah, memaknai tugas seperti tugas-tugas di sekolah perlu dianggap sebagai tantangan akan lebih positif ketimbang kamu memaknai sebagai tekanan. Nah, ini sebagai contoh ya. Kalau kalian dapatkan tugas dari sekolah, itu bukan sebagai tekanan di dalam kehidupan kalian, tetapi sebagai tantangan bagaimana kalian melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Pak, banyak tugas, Pak. Memang kalian adalah pelajar. Pelajar tugas utama adalah belajar. Kalian bantu orang tua itu wajib. Kalian mencari uang itu juga wajib dalam kehidupan kalian. Tetapi tanggung jawab kalian sebagai pelajar yang utama. Paham ya? Nah, selanjutnya kita lihat bahwa dalam lingkungan sekolah,
memaknai kegagalan bukan semata-mata sebagai kehancuran, tetapi lebih sebagai suatu gerbang kesuksesan yang tertunda. Ini seperti banyak orang katakan ya, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Seperti contoh Thomas Alva Edison yang ke 999 kali mencoba, ya akhirnya dia ke 1000-nya dia berhasil, lampunya menyala, dan kita rasakan bagaimana lampu, kalau tidak ada lampu gelap pada malam hari, kita sangat membutuhkan terutama lampu dan juga listrik dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada yang namanya gagal itu kalau kita berhenti. Orang yang gagal memang gagal total, orang yang berhenti berusaha. Ingat, bukan gagal karena sekali, bukan gagal karena 2 kali, tapi berhenti melakukan sesuatu yang baik, itu baru gagal. Kalau kalian tidak ingin gagal dalam kehidupannya, jangan pernah menyerah. Nah, memaknai kritikan bukan sebagai keburukan, tetapi sebagai lejutan yang menyemangatkan jiwa. Nah, seandainya kalian menerima kritikan dan masukan, itu sebenarnya jangan kalian pikir kalian disalah-salahin, tetapi Bapak berharap semua Bapak ada di bawahan seseorang, pimpinan seseorang, baik di sekolah maupun di gereja. Bapak juga sering dikritik, Bapak juga menerima kritikan. Jangan sampai kritikan itu membuat kita menjadi terpuruk, tetapi kritikan itu membuat kita semakin semangat dalam Tuhan. Walaupun tidak enak, kita sudah melakukan yang baik dikritik, tetapi itulah kita belajar bahwa kritikan bukan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, tapi kritikan membuat kita semakin bersemangat di dalam Tuhan. Paham ya anak-anak? Nah, seperti ketika kita memandang gelas yang berisi setengah airnya, bukan gelas yang kosong setengah. Ya, kehidupan akan lebih bermakna ketika kamu mampu memaknai setiap kehidupanmu secara lebih positif. Jadi kehidupan ini akan lebih bermakna kalau kelas 9 mau memaknai kehidupan ini dengan penuh positif. Jadi kalau kalian memandang dari sisi negatif, maka pemahaman kalian akan melahirkan pemahaman bahkan tindakan-tindakan yang negatif. Sebagai contoh, kalau kalian lihat di masa pandemi seperti ini, mungkin kita hanya daring. Bosan Pak daring Pak, bosan Pak di rumah. Bosan Pak, hanya gitu-gitu wae gitu kan. Misalnya kalian berpandangan demikian. Tetapi kalau seandainya kalian mengubah cara pandang kalian, dengan kesempatan daring seperti ini, kalian bisa belajar. Kedua, kalian bisa memanfaatkan waktu yang kosong untuk kalian mengembangkan potensi kalian. Atau kalian mengembangkan bakat-bakat kalian. Misalnya, kalian yang jago marketing, kalian belajar menjual secara mungkin online. Kalian belajar memperkenalkan produk-produk tertentu. Kan namanya usaha kan Tuhan yang menentukan. Manusia hanya bisa berusaha. Gagal itu hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sukses langsung sukses pada waktu itu. Ingat, Jack Ma juga pernah ya melamar di sekian banyak yang jual Kentucky ya, perusahaan-perusahaan yang lamar 31 yang diterima cuman 30 dia sendiri yang ditolak. Tetapi bagaimana dia memaknai kehidupan ini bukan sesuatu yang buruk. Akhirnya kita lihat Jack Ma menjadi salah satu dari sekian banyak yang terkaya yang ada di Cina. Jadi bagaimana kalian memaknai kehidupan kalian kalau kalian mampu melihat dari sisi positif. Pandemi memang akan terus ada. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja dalam masa pandemi seperti ini. Artinya kita juga punya kreativitas, usaha-usaha tertentu yang bisa kita jadikan ya bahan untuk kita lebih baik ke depannya. Selanjutnya, anak-anak, kita masuk di bagian B, pentingnya makna hidup bagi manusia. Kita akan belajar dari seorang tokoh pelopor perkembangan teori makna hidup yang sangat terkenal adalah Viktor Frankl. Nah, nama kepanjangannya lah Viktor Emil Frankl, lahir di Australia tahun 1905 dan meninggal pada tahun 1997. Nah, ini ada gambar orangnya ya.
Nah, pada tahun 1943, ia dengan istrinya bahkan dengan orang tuanya ditangkap oleh pemerintah Nazi Jerman dan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Nah, hidup mereka sangat berat dan penuh penderitaan. Sudah berat, penuh penderitaan lagi ya. Nah, mereka berpindah-pindah dari satu kamp ke kamp konsentrasi yang lain. Di kamp konsentrasi, dia dipisahkan dari istri dan kedua orang tuanya. Nah, istrinya dan kedua orang tuanya kemudian dibunuh sadis ya. Hanya saudara perempuannya yang selamat. Nah, meskipun ia sangat menderita dan menyaksikan penderitaan begitu ya, menyimpulkan bahwa bahkan dalam situasi yang paling sengsara, menyiksa dan tidak manusiawi sekalipun, kehidupan dapat bermakna. Kesimpulan ini pada akhirnya dikembangkan menjadi pendekatan logoterapi untuk menolong orang lain. Nah, logoterapi berasal dari kata logos, bahasa Yunani yang berarti makna dan juga rohani spiritualitas. Sedangkan terapi dalam suatu penyembuhan atau pengobatan. Logoterapi adalah suatu pertolongan yang mengakui adanya dimensi spiritual pada manusia di samping dimensi rogawi dan kejiwaan. Nah, logoterapi berpandangan bahwa makna hidup dan hasrat untuk hidup merupakan motivasi utama manusia guna mencapai suatu taraf kehidupan bermakna yang diinginkannya. Nah, kalau kita melihat sekilas ya, tampak kita mengalami, kita hanya membaca, kita hanya bisa merasakan ya apa yang dialami oleh Viktor Frank, tetapi mampu dia membuat sesuatu yang berguna di dalam kehidupannya. Orang yang sudah mati tetapi karyanya tetap ada sampai hari ini. Nah, meskipun tantangannya ini begitu berat, tetapi bukan berarti tidak bisa menjadikan hidup kita bermakna dan menolong orang lain. Nah, salah satu yang menjadi teori perkembangannya adalah logoterapi. Nah, logoterapi ini dalam bahasa Yunani ya logos ya. Sebenarnya logos itu juga berarti firman. Dalam bahasa ini logos itu firman ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dan dengan Allah, dan firman itu Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Hodologos ya. Jadi firman. Nah, di sini menggunakan arti juga rohani, spiritualitas. Ya, di dalam diri manusia. Manusia terdiri jiwa, ya tubuh, jiwa dan roh. Seperti sini ada ragawi, kejiwaan dan spiritualitas. Nah, manusia terdiri dari 3 unsur di dalam kehidupan manusia. Nah, yang penting di sini bagaimana pandangan kita terhadap kehidupan ini. Apakah kita melihat sesuatu yang buruk, maka hal yang buruk akan menguasai pikiran kita. Kalau kita melihat hal yang buruk dan kita bisa melihat potensi untuk kita bisa memaknai yang buruk itu menjadi baik, maka itu akan menguntungkan di dalam kehidupan kita, bahkan menguntungkan orang-orang lain. Demikian Frank sudah meninggal, tapi karyanya sampai hari ini tetap menjadi berguna bagi banyak orang. Selanjutnya kita lihat konsep logoterapi. Ketika asas di atas tercakup dalam konsep logoterapi mengenai eksistensi manusia dan makna hidup dijelaskan sebagai berikut. Ya, yang pertama atau A, dalam setiap keadaan termasuk dalam penderitaan sekalipun kehidupan ini selalu mempunyai makna. Jadi ingat ya, yang pertama itu konsep itu ya, dalam setiap keadaan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, termasuk penderitaan kah, kesukaran kah, kebahagiaan kah, kelimpahan. Nah, kehidupan ini selalu ada mempunyai makna. B, kehendak untuk hidup bermakna merupakan motivasi utama setiap orang. Jadi kehendak itu setiap orang punya ya, kehendak bebasnya, free will-nya. Jadi kehendak itu yang manusia gunakan ya untuk menjalankan kehidupan, untuk mencapai suatu hal berdasarkan kehendaknya sendiri. Yang penting bagaimana kita menyelaraskan kehendak manusia dan kehendak Tuhan biar sama. Kalau kehendak Tuhan selalu yang baik, demikian dalam kehidupan kita. Nah, yang C, dalam batas-batas tertentu manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi untuk memilih, menentukan dan
memenuhi makna dan tujuan hidup. Nah, dalam batas-batas tertentu manusia memiliki kebebasan. Nah, apa contohnya? Misalkan menentukan pilihan sekolah, mau sekolah di mana. Yang kedua, kita menentukan kita mau suka sama siapa, kita berteman sama siapa. Itu kebebasan. Tapi yang sifatnya ada tanggung jawab pribadi kita dalam memilih. Kalau kita memilih pergaulan buruk, maka kita nanti akan menerima resikonya kita menjadi pribadi yang buruk nantinya. Atau kita salah memilih teman, bahkan salah memilih pacar, kita juga nanti yang rugi. Paham ya? Jadi kebebasan itu ada tanggung jawab yang harus kita terima nantinya. Nah, selain itu menentukan dan memenuhi makna dan tujuan hidup. Jadi kebebasan-kebebasan yang kita ambil dalam kehidupan kita, kita nanti akan menentukan atau bagaimana nanti makna hidup kehidupan kita. Sebagai contoh, kalau kalian tamat SMP, kelas 9 kan nanti tamat SMP bulan Juli, nanti kalian udah masuk ke SMA, SMK atau sekolah menengah lanjutan yang lainnya, kalian sudah menentukan pilihan kalian dari sekarang. Nah, pilihan kalian itu nanti kalian harus maknai tujuan daripada kehidupan kalian. Nah, yang D, hidup bermakna diperoleh dengan jalan merealisasikan 3 nilai kehidupan, yakni nilai kreatif, nilai kepenghayatan, dan nilai bersikap. Nah, untuk memperoleh makna kehidupan kalian perlu istilahnya merealisasikan atau menyatakan atau mewujudkan ya 3 nilai. Yang pertama itu nilai kreatif. Kalian harus kreatif di dalam kehidupan kalian. Penghayatan kalian dan juga nilai sikap. Jadi ketiga hal ini harus kalian kembangkan terus menerus di dalam kehidupan kalian. Misalnya kalau kreatif itu kan kalau misalnya kalian yang memang jago misalnya dalam berjualan, kalian harus kreatif dalam hal kalian pemasaran. Atau kalian jago di dalam hal bermusik, kalian harus berkreasi terus atau berkreatif terus dalam musik kalian sehingga menghasilkan nada-nada dan bunyi-bunyi yang indah yang bisa dinikmati oleh banyak penonton. Nilai penghayatan, bagaimana kalian menghayati di dalam kehidupan kalian. Apakah penghayatan kalian benar tentang kehidupan ini atau penghayatan kalian salah. Nah, sikap kalian, bagaimana sikap ketika kehidupan kalian misalkan dalam terpuruk, bagaimana sikap yang kalian pilih, tentukan. Nah, sikap ini sangat penting. Karena sikap ini akan menentukan apapun pilihan atau makna di dalam kehidupan kalian. Nah, dalam Search for Meaning, Frank mengatakan ya, tidak terlalu penting apa yang kita harapkan dari kehidupan, melainkan yang penting ialah apa yang diharapkan oleh kehidupan dari kita. Ya, perhatikan ya pernyataan si Frank ini, tidak terlalu penting apa yang kita harapkan dari kehidupan. Nah, melainkan yang penting ialah apa yang diharap oleh kehidupan dari kita. Nah, kita harus berhenti bertanya apakah makna kehidupan, dan sebaliknya memikirkan diri kita sendiri sebagai pihak yang ditanyai oleh kehidupan setiap hari dan setiap jam. Jawaban kita bukanlah lewat kata-kata dan meditasi, melainkan dalam tindakan dan perilaku yang tepat. Nah, kehidupan pada akhirnya berarti memikul tanggung jawab untuk menemukan jawaban yang tepat bagi masalah-masalah dan memenuhi tugas-tugas yang terus-menerus diberikan kepada setiap pribadi. Nah, jadi penting ya bahwa pada akhirnya di dalam kehidupan kita ya, berarti kita tanggung jawab berat yang kita hari ini pikul atau beban-beban yang kalian pikul hari ini, Bapak berharap itu akan menemukan jawaban yang tepat bagi masalah kalian. Artinya, Pak, saya sebagai remaja masih kesal sama apa, saya masih kesal begini-begini. Nah, seharusnya itu beban-beban kalian itu bukan hanya sekedar kalian berkata-kata saja, tapi diharapkan mampu menemukan jawaban apa yang kalian alami. Itu sebagai contoh ya. Nah, tugas-tugas yang terus-menerus diberikan kepada kalian sebagai pribadi. Jadi apapun yang kalian jalani di hari-hari sebagai remaja kelas 9, tanggung jawab apapun yang kalian sedang pikul, beban-beban kalian, persoalan, Bapak berharap kalian menemukan jawaban di dalamnya. Jangan sampai kalian hanya mengerutu atau kalian hanya tidak menemukan di dalam kehidupan kalian hal-hal yang seharusnya menjadi jawaban. Karena apa? Persoalan akan terus ada di dalam kehidupan kalian.
Dapat disimpulkan juga ketika individu menyatakan bahwa hidupnya itu bermakna, berarti dia A. secara positif berkomitmen terhadap suatu konsep makna hidup. B. Konsep makna hidup itu memberikan suatu kerangka acuan atau tujuan untuk memandang kehidupannya. C. Ia memandang kehidupan berkaitan dengan atau memenuhi konsep hidup tersebut. Jadi dapat kita simpulkan berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas bahwa makna hidup itu, kalau orang berkata hidupnya bermakna, berarti minimal ada 3 hal yang dia pegang dalam kehidupannya. Secara positif berkomitmen, artinya ada komitmen di dalam kehidupannya, ya. Terus bahwa konsep makna hidup itu memberikan suatu kerangka acuan dan tujuan untuk memandang kehidupan. Ada tujuan, ada acuan di dalam memaknai kehidupannya. Nah, ini yang ketiga, ini C, memandang kehidupan berkaitan dengan, ya. Jadi kita memandang kehidupan ini secara kompleks, secara menyeluruh, bukan hanya sebagian atau parsial saja. Selanjutnya kita lihat bahwa menurut Frank, ya, ciri-ciri orang yang merasakan hidup bermakna dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi perhatikan ya untuk kelas 9. Kalau ciri-ciri ini ada di dalam kehidupan kalian, berarti kalian termasuk orang yang hidup bermakna, ya. Nah, yang pertama, menciptakan karya dan melakukan perbuatan yang baik. Nah, kalau kalian yang terbiasa melakukan sesuatu hal, ya, tidaklah terlalu karya-karya terlalu sulit, ya, melakukan perbuatan baik. Kalau kalian mampu melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kalian, mampu menolong orang dalam kesusahan, mampu menghibur orang dalam duka, artinya kalian sudah memaknai makna hidup dalam kehidupan kalian. Perhatikan ciri-ciri ini di dalam kehidupan kalian. Yang pertama, ya. Nah, kalau mengenai menciptakan karya, memang ada begitu, ya, hal yang bisa kita lakukan untuk menciptakan karya. Sebagai contoh, kalau orang di masa pandemi seperti ini, ya, mungkin banyak hal yang menjadi ketakutan. Nah, ada sebagian orang yang banyak menciptakan lagu-lagu yang menghibur, ya, melakukan banyak hal, ya. Kalau lagu jelas-jelas diciptakan, ya, karya, ya, dinikmati oleh banyak orang. Ada orang yang menciptakan lagu di masa pandemi, ya. Terus ada orang yang rela berkorban bagi orang lain, seperti para tenaga kesehatan, tenaga medis yang terus memerangi COVID-19, ya. Kita tetap mendukung mereka, mendoakan mereka agar Tuhan selalu melindungi mereka. Intinya, di masa pandemi seperti ini tidak ada alasan untuk kita tidak menciptakan karya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengalami sesuatu yang indah atau menjumpai seorang yang kita cintai. Nah, ini, ya, mengalami sesuatu yang indah. Kalau kalian mengalami sesuatu yang buruk, terus dalam kehidupan ubah, ya. Yang buruk jadikan yang indah. Bagaimana caranya, Pak? Kita mulai dari mindsetnya kita mulai dari pikiran kita, ya. Yang ketiga, menentukan sikap yang tepat ketika kita harus berjumpa dengan penderitaan yang tidak terhindarkan. Nah, ini sangat penting, ya. Menentukan sikap yang tepat ketika kita harus berjumpa dengan penderitaan. Nah, artinya begini. Dalam kehidupan kita tidak akan terhindar dari namanya penderitaan demi penderitaan yang harus kita alami. Sebagai contoh, manusia secara keseluruhan dari nanti akan tua dan meninggal dan akan mengalami sakit. Nah, semua kita akan pasti mengalami sakit. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita sakit? Apakah kita mensyukuri sebagai karunia Tuhan untuk kita lebih baik lagi? Nah, banyak tugas-tugas dari kelas 9 yang mengatakan bahwa kenapa orang itu sakit karena tidak menjaga pola makan, tidak jajan sembarangan, apalagi tidak olahraga, dan karena tidak teratur pola hidupnya, pola olahraga dan segala macam. Artinya manusia, ya, diharapkan ketika menghadapi penderitaan di dalam kehidupannya mampu melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Ini penting sikap di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu bersyukur Tuhan untuk sakit yang Kau berikan, sehingga aku lebih hati-hati lagi di masa akan datang, lebih menjaga pola hidup, pola makan, dan pola olahraga yang baik dan benar. Nah, semua ini adalah pengalaman yang diperoleh Frank, ya, sendiri Frank.
sendiri di kamp konsentrasi. Ia berusaha melakukan perbuatan baik, bahkan ketika ia berada dalam situasi yang sangat menderita dan sangat tidak baik. Ia terus berusaha mengobarkan cintanya kepada keluarganya dan orang lain, bahkan ketika ia kehilangan kedua orang tua dan istrinya, dan akhirnya bahkan ketika ia harus menderita, ia berusaha untuk tenggelam di dalam penderitaan itu. Sebaliknya, ia menjadikan penderitaannya sebagai pelajaran yang penting untuk memahami kehidupan secara lebih mendalam. Nah, ini kisah dari seorang Frank ya, yang boleh menginspirasi dalam kehidupan kita, bahwa penderitaan dalam bukan membuat dia terhanyut dalamnya, tetapi bagaimana penderitaan membuat dia itu memahami kehidupan lebih dalam lagi. Karena kita tahu di dalam kehidupan kita pasti ada perjalanan di mana kita harus mengalami penderitaan, di mana kita harus mengalami kesukaran, tetapi kita boleh memaknai kehidupan kita lebih dalam lagi, lebih indah, karena kita percaya Tuhan boleh bekerja di dalam segala perkara, bahkan di dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami ya, tidak Tuhan izinkan melebihi batas kekuatan kita. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita boleh mengatasinya, terutama kita yang mengasihi Tuhan. Bapak berharap kita lebih mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika Frank berhasil menemukan makna hidupnya di kamp konsentrasi, hal itu memberikan kepadanya semangat untuk bertahan. Nah, sementara itu ada banyak tahanan lain yang mati karena depresi atau tidak tahan menyaksikan rekan-rekannya menderita. Frank mengatakan, di kamp konsentrasi saya menemukan dua macam tahanan, yaitu mereka yang melihat keluar dari kisi-kisi penjara dan hanya melihat gelapnya malam dan suasana yang suram di luar sana, dan mereka yang melihat keluar, menengok ke atas dan menyaksikan gemerlapnya bintang di angkasa. Mereka yang hanya melihat gelapnya malam akhirnya tewas di kamp konsentrasi. Sebaliknya, mereka yang menikmati gemerlapnya bintang di angkasa berhasil bertahan hingga perang selesai dan mereka dibebaskan. Jadi seorang Frank menemukan di penjara tahanan pada waktu itu ya, ketika orang melihat sisi gelapnya dan melihat bagaimana rekan-rekannya dibunuh, dan akhirnya mereka mungkin depresi, akhirnya meninggal juga, bukan karena penderitaan tapi depresi buat orang itu meninggal, putus asa. Nah, sementara tipe yang kedua, Frank melihat bahwa orang yang melihat di sekelilingnya dan melihat ke atas, artinya tidak hanya sekedar melihat penderitaan-penderitaan yang terjadi baik secara langsung maupun perasaannya seperti di dalam penjara, tetapi mampu melihat dalam kehidupannya, memaknai kehidupannya dengan benar, maka mereka selamat, bahkan sampai perang selesai ya, mereka dibebaskan. Artinya penting kita memiliki pemahaman sikap yang benar di dalam kita menentukan makna hidup kita saat ini. Kalau kita melihat contoh ya, kalau kita melihat COVID sebagai sesuatu yang sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat membuat kita kehilangan semangat, membuat kita putus asa, maka kita menjadi orang yang depresi. Tetapi kita melihat sebagai hal yang baik kalau walaupun COVID-19 tetap ada, tapi kita percaya, kita punya pengharapan di dalam Tuhan bahwa semuanya akan berlalu, masalah-masalah akan berlalu sebagaimana kehendak Tuhan. Maka kita menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang pemenang, bukan menjadi orang-orang yang putus pengharapan. Nah, selanjutnya di bawah ini ada kegiatan 2, diskusi kelompok. Buatlah kelompok kecil terdiri dari 3-4 orang. Diskusikan dengan kelompokmu pertanyaan bawah ini. Apa yang menarik dari kehidupan Viktor Frank? Jadi, berdasarkan cerita di atas, apa yang menarik dari kehidupan Viktor Frank? Yang kedua, bagaimana inti pandangan Viktor Frank tentang hidup yang bermakna? Dan yang ketiga, pernahkah kamu mengalami kekecewaan atas atau putus asa? Apa sebabnya? Bagaimana kamu menanganinya? Yang tiga ini ada 3 pertanyaan dan 3 jawaban ya. Yang pertama, pernahkah kamu mengalami kecewa atau putus asa? Pernah. Apa sebabnya? Bla bla bla. Bagaimana kamu mengenangi atau mengatasinya? Jadi, Bapak berharap kalau kalian yang kurang paham untuk pertanyaan ini bisa tanya ke Bapak dan juga guru yang akan membimbing kalian.
Baiklah, kita akan masuk di bagian C, hidup bermakna dalam perspektif mengasihi sesama. Untuk memahami hidup yang bermakna, kita perlu memahami arti hidup dalam kekristenan. Nah, hal yang paling penting sebagai identitas orang Kristen, ya, penuntun, pemimpin, dan pengoreksi hidupmu. Firman Allah menjadi batas dan pengontrol bagi kamu, sehingga kamu tidak keluar dari jalannya. Nah, bandingkan Mazmur pasal yang 119 ayat 105. Hidup manusia bukan sekedar makan, minum, bersenang-senang, tetapi hidup manusia itu berasal dari Allah dan karenanya harus menggambarkan bagaimana ia memperoleh keberanian di tengah-tengah menghadapi mara bahaya dan ketakutan. Firman Allah menjadi sumber kehidupan, dasar iman yang paling hakiki. Hidup beriman berarti dalam kehidupan ini kamu menyerahkan seluruh keberadaanmu hidup kepada Tuhan. Jadi hal yang terpenting di dalam kehidupan kita ya bahwa firman Tuhan adalah menjadi batas atau yang mengontrol kehidupan kita. Jadi ingat bahwa di dalam kehidupan kalian sebagai orang Kristen, kalian diharapkan menjadi seorang penuntun, pemimpin, dan juga pengoreksi dalam kehidupan kalian. Nah, firman Allah tetap menjadi patokan dasar bagaimana kita memaknai kehidupan kita. Nah, di sini juga dikatakan jangan sampai kita keluar dari jalan-jalan Tuhan atau aturan-aturan Tuhan. Nah, untuk kalian bisa memaknai kehidupan rohani kalian atau kehidupan kalian sebagai Kristen yang dipakai luar biasa nanti di tangan Tuhan, tentunya Alkitab atau firman Tuhan adalah patokan atau standar yang kalian gunakan. Nah, kenapa demikian? Karena hidup manusia bukan sekedar makan, minum, apalagi bersenang-senang. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita ini berasal daripada Allah itu sendiri. Nah, hidup beriman, kita tahu ya bahwa hidup beriman ini kita harus menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Artinya eksistensi kehidupan kita atau keberadaan kehidupan kita baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, dalam pergaulan, dalam persahabatan, kita harus menyerahkannya itu kepada Tuhan. Nah, sebagai orang Kristen, hidup yang bermakna dikaitkan dengan relasi yang baik antara manusia dengan Allah, nah, dengan diri sendiri dan dengan sesamanya, ya. Jadi, sebagai orang Kristen, nah, standar yang pertama itu kita lihat bahwa kita itu sudah memaknai kehidupan kita yang baik. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah, hubungan pribadi kita dengan Allah kita. Yang kedua, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, hubungan dengan sesamanya. Itu sudah menjadi hukumnya. Kan tidak mungkin orang yang baik hubungannya sama Tuhan lalu jahat hubungan dengan sesama atau tidak mengasihi diri sendiri, ya justru mengasihani diri sendiri atau tidak percaya dirinya sendiri. Jadi jangan sampai kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan tapi hubungan tidak baik dengan diri sendiri ataupun dengan sesama kita. Nah, sini ada Yawangi ya 1983 menyatakan bahwa hubungan manusia dengan Allah antara lain diwujudkan terutama dalam ibadah yang dilakukan manusia. Nah, relasi ini tampak dalam setiap praktik keagamaan baik yang sederhana maupun yang lebih kompleks. Nah, menurut Yawangi ya, ini bahwa hubungan manusia yang biasa dilakukan ya untuk mewujudkannya itu dalam sebuah ibadah. Bagaimanapun bentuk ibadahnya, intinya orang bertemu dengan Tuhannya atau orang menyembah Tuhannya, apapun bentuknya ya. Nah, ibadah atau ritual tidak boleh dijalankan sekadar sebagai ritualisme, sebagai kegiatan hampa yang tak bermakna. Sebaliknya, lewat ibadah mestinya kita diingatkan terus-menerus akan hubungan yang harus dipelihara dengan Allah dan sesama kita. Jadi ibadah itu bukan sesuatu yang ritualnya aja udah beribadah gitu-gitu aja. Tetap yang terpenting Bapak harapkan diri SMP kelas 9 ya, mestinya ketika kalian beribadah ada hubungan yang kalian terus pelihara dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan, bahkan dengan sesama. Jadi itulah sebenarnya arti ibadah. Kita membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan dan hubungan yang lebih erat dengan sesama. Karena hubungan manusia dengan Allah dengan sesama itu tidak terlepas.
Nah, orang selalu menggambarkan salib vertikal dan horizontal. Vertikal ini hubungan kita dengan Allah yang terjalin dengan baik. Nah, hubungan yang baik dengan Allah tidak lepas dari hubungan dengan sesama. Oleh karena itu, penting ya kita memahami atau membangun ibadah yang benar-benar ibadah yang tulus, ibadah yang menyadari bahwa manusia membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya. Hubungan yang baik dengan Allah saja tidak cukup. Allah juga menghendaki agar kita membangun relasi yang baik dengan sesama. Ini merupakan perwujudan prinsip hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa kasih kepada Allah tidak mungkin dapat dilepaskan dari kasih kita kepada sesama manusia. Jadi hubungan yang baik dengan Allah ya tidaklah cukup di dalam kehidupan kita sebagai remaja Kristen. Pak, nggak apa-apa, saya sudah mengasihi Tuhan Pak, tapi saya masih jengkel sama teman saya Pak. Dia selalu menjahil saya, atau dia selalu kayak membuli saya Pak. Nah itu yang salah. Kalau kalian katakan kalian mengasihi Tuhan, kalian juga mengasihi teman kalian, bahkan musuh kalian, bahkan teman yang selalu mengejek kalian. Karena apa? Ini adalah wujud ajaran atau yang Yesus ajarkan. Kasih kita kepada Allah, kita wujudkan kasih juga kita kepada sesama. Jadi cintanya kita kepada Allah tidak terlepas dengan cintanya atau kasihnya kita kepada sesama manusia adalah ciptaan Tuhan. Nah, salah satu tindakan nyata dari mengasihi Allah adalah mengasihi sama. Penulis Injil Yohanes mencatat bahwa seseorang tidak dapat berkata ia mengasihi Allah jika ia tidak mengasihi saudaranya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat ke-21. Kalian bisa baca di rumah ya. Nanti kalian juga berbahasa. Tuhan Yesus menempatkan pentingnya kasih terhadap sesama manusia langsung setelah hukum untuk mengasihi Allah. Kasih Allah memampukan orang Kristen untuk saling mengasihi dan mengasihi sama, bahkan dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun. Mengapa demikian? Karena kasih itu bukan berasal dari diri sendiri, melainkan karena Allah sendiri yang mampu kita untuk melakukannya. Inilah janji yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya dalam dan mengasihinya. 1 Yohanes pasal yang keempat tadi ya, ayat 16-17. Nah, Tuhan Yesus Kristus telah memberikan makna hidup bagi kita manusia. Ia menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Melalui penderitaan dan kematiannya manusia diperdamaikan kembali dengan Allah dan sesamanya. Jadi perhatikan ya, ternyata untuk kita boleh mengasihi sesama kita ternyata bukan karena kita kuat atau karena kita mampu, tetapi karena Allah memberikan kita kemampuan sehingga kita bisa mengasihi satu sama lain. Sulit apapun keadaannya. Sulit Pak saya mengampuni, hati saya terluka karena dia. Sulit Pak saya mengampuni, saya selalu membuat saya jengkel, dia selalu membuat saya menangis. Tidak ada alasan, itu perintah, itu hukumnya wajib kita lakukan. Nah, Yesus ngomong demikian bukan sekedar kata-kata, tetapi Yesus lakukan dengan kematiannya di atas kayu salib. Yesus menyelamatkan kita. Jadi Yesus bukan hanya sekedar mengajarkan kasih, tapi Yesus juga mewujudkan kasih melalui karya pengorbanannya di atas kayu salib. Itu karya yang sungguh-sungguh amat berharga dalam kehidupan kita yang kita patut syukuri. Kasihnya Allah melebihi kasihnya kita. Kita mungkin mengasihi sama kita yang baik sama kita, tetapi Yesus mampu mengasihi orang yang memusuhinya, bahkan yang membunuhnya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Jadi ungkapan yang demikian merupakan ungkapan yang sangat-sangat Tuhan berikan kepada kita sehingga kita boleh melakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengasihi orang dengan uang kita bisa mengasihi orang dengan kasih yang kita miliki, kasih yang tulus, kasih yang boleh membangun satu dengan yang lain. Selanjutnya kita masuk di kegiatan 3, doa penuntun hidup bermakna. Nah, di sini ada doa penuntun hidup bermakna. Tulislah sebuah doa yang berisikan permohonanmu untuk memiliki hidup yang bermakna bagi diri sendiri dan sesama. Tulislah dengan penuh kesungguhan hati. Jadi kalian diminta ya menuliskan doa permohonan kalian ya. Isinya untuk kalian memiliki makna hidup yang pasti dalam kehidupan kalian. Nah, itu bagi diri kalian sendiri dan sesama. Jadi bagi diri kalian sendiri dan sesama. Ada dua isinya ya. Diri sendiri, Tuhan, aku mau hidup bermakna dan juga bermakna bagi sesama.
Nah, di sini ada contohnya permohonanku, kalian bisa lengkapi. Kalau nanti kalian kurang paham, bisa bertanya ke Bapak dan juga guru yang akan membimbing kalian. Bisa ya anak-anak? Bisa lah ya, gampang ini. Namanya doa itu kan mengalir atau dari hati kita. Nah, untuk selanjutnya kita masuk di bagian D, hidup bermakna di lingkungan sekolah. Nah, ketika kamu mendengar kata sekolah, apa yang pertama kali terbesit dalam pikiranmu? Jadi, ketika kalian mendengar kata sekolah, kira-kira apa yang terbesit di pikiran kalian? Oh, sekolah, tempat di mana kita belajar, Pak. Sekolah di mana kita bercanda tawa dan teman. Is oke lah, tidak masalah. Nah, apakah sekolah berarti bangunan dengan arsitektur tertentu ataukah para siswa dengan seragam dan perlengkapan yang dimiliki? Jadi, apakah sekolah itu karena bangunan yang bagus atau siswa dengan pakaian dimilikinya atau seragam yang dimiliki? Nah, sekolah adalah unit sosial yang dibentuk untuk menolong kita bertumbuh dan memperoleh pengetahuan. Jadi sekolah itu ya, selain gedungnya, siswanya, ternyata sekolah itu unit sosial yang dibentuk supaya kita bagaimana kita bertumbuh dan juga pengetahuan kita bertambah. Itulah sekolah. Nah, sebagai suatu organisasi, sekolah mempunyai suatu sistem yang terkait dengan sistem lainnya di luar sekolah. Misalnya orang tua, siswa, masyarakat di sekitar sekolah, berbagai dinas yang ada di masyarakat, hubungan antara sekolah dengan sistem lainnya bersifat hubungan timbal balik dan saling mengisi. Nah, ternyata selain masalah gedung tadi, seragam siswa dan siswanya ataupun tempat memperoleh pengetahuan dan juga bertumbuh bersama-sama antar sesama manusia, ternyata sekolah juga tidak terpisah dengan sistem-sistem yang lainnya ya. Misalnya di sini dengan orang tua, masyarakat dan sekitar. Jadi sekolah itu punya komponen atau hubungan timbal balik dengan masyarakat, dengan ya semua lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, suasana kelas di sekolah bisa hidup dan mati. Suasana yang hidup ditandai dengan para siswa yang aktif dan responsif, sedangkan suasana kelas yang mati ditandai dengan siswa yang pasif. Jadi suasana di dalam kelas kalian ditentukan kalau kalian sifatnya pasif atau tidak respon terhadap materi yang diajarkan. Ya udah pasif aja lah. Itu kelas yang mati istilahnya gitu ya. Nah, suasana kelas harus diusahakan hidup sehingga baik guru maupun siswa dapat menikmati kebersamaan dan menjadi berkat bagi sama. Nah, ini penting ya. Baik guru, siswa, kita harus menciptakan kelas yang hidup. Artinya kita bisa membangun relasi yang baik satu dengan yang lain. Nah, guru menjadi berkat bagi siswa, sebagai siswa menjadi berkat bagi guru dan sesama siswa. Nah, jadi ada timbal balik, dengan hanya guru aja menjadi berkat buat siswa, sementara siswa tidak menjadi berkat buat guru. Nah, berkat itu saling berkaitan. Guru memberkati siswa, guru menjadi berkat buat siswa dan siswa juga menjadi berkat buat guru dan siswa menjadi berkat buat sesamanya. Itulah namanya kelas yang hidup, kelas yang berkembang. Bukan kelas yang mati. Nah, dalam lingkungan sekolah tentunya kamu juga menemukan makna hidup. Banyak usaha yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungan sekolah untuk dapat menemukan makna hidup. Dengan menemukan makna hidupnya, manusia memang menjadi bersemangat dalam menjalani kehidupannya. Dalam usaha menemukan makna hidup, manusia melakukan berbagai cara. Misalnya ada sebagian orang yang mencari makna hidup memusatkan perhatian pada pemenuhan kebutuhan jasmani melalui harta kekayaan. Jadi diharapkan sekolah kalian juga menemukan makna dalam kehidupan kalian. Nah, di sini digambarkan ada sebagian orang yang menemukan makna hidup dengan memenuhi kebutuhan jasmaninya dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Itu tidak masalah, it's okay. Intinya semua kita diharapkan mampu menemukan makna hidup di sekolah sehingga kita bisa menjadi berkat buat lingkungan di sekolah kita. Nah, selanjutnya dalam lingkungan sekolah, sebagian orang menganggap makna hidup dapat ditemukan dengan memiliki kepandaian dan ilmu sebanyak-banyaknya, karir dan jabatan setinggi-tingginya, gelar yang tinggi ataupun popularitas ya. Semua itu tidak salah, namun makna hidup dapat ditemukan bukan hanya dalam semua yang disebutkan tadi, sebaliknya dalam keadaan yang menderita maupun tertekan
kita manusia juga dapat menemukan makna hidup. Jadi yang disebutkan di atas tidak salah ya, karir yang baik, apalagi punya jabatan yang tinggi, apalagi bahkan nilai-nilai yang baik ya. Ternyata diharapkan kita juga bukan hanya pada hal-hal di atas yang disebutkan. Ternyata di dalam penderitaan dan kesulitan sekalipun diharapkan kita dapat menemukan ya makna kehidupan tersebut, sehingga kita tidak menyimpang dalam memilih atau menentukan sikap di dalam kehidupan kita. Kalau orang menyimpang biasanya salah memaknai kehidupannya. Ya, kalau sukses ya disertai dengan berkat-berkat, sementara penderitaan orang yang tidak sukses. Itu kalau kita tidak hati-hati, maka kita terjebak di dalam pemahaman yang salah atau memaknai hidup yang salah. Nah, di dalam iman Kristen, penemuan makna hidup dapat ditemukan pada pribadi Yesus sebagai pemberi makna hidup manusia. Nah, Tuhan Yesus Sang Guru Agung yang selalu mengasihi dan mengajarkan kasih kepada sama manusia, mengajarkan kepada kita bagaimana menemukan makna hidup. Yesus mengatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ya, Yesus dalam kehilangan nyawanya dalam menjalankan tugas Bapaknya yang di surga. Karena itulah maka hidupnya menjadi bermakna. Ketika kita juga menerapkan kasih dalam kehidupan kita, maka tujuan hidup kita pun akan tercapai. Jadi kita belajar dari Sang Guru Agung kita, Yesus Kristus, mengajarkan kepada kita manusia bahwa barang siapa yang mau mengasihi nyawanya, mengasihi dirinya melebihi apapun, sebenarnya kehilangan nyawanya. Bahkan siapa yang sayang dengan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Apa maksudnya? Ternyata ketika kita mampu melihat apa Yesus kerjakan, yaitu Yesus taat kepada kehendak Bapaknya, itu menyelesaikan penyelamatan, misi penyelamatan kepada manusia, membebaskan manusia dari kutukan dosa, dari hamba dosa, dari hukuman maut, api kekal di neraka. Ketika Yesus memberikan nyawanya, ternyata Yesus mendapatkan nyawanya. Artinya kita sama ya, walaupun ini berat Pak, sulit Pak untuk melakukan, memang sulit tanpa kasih. Kita mampu melakukan karena kita memiliki kasih. Milikilah kasih dalam kehidupan kalian, maka akan mencapai kehidupan yang bermakna di dalam lingkungan kehidupan kalian. Selanjutnya anak-anak, kita lihat ada beberapa hal penting yang dapat membantu kamu sebagai remaja untuk memaknai hidupmu di lingkungan sekolah. Nah, kita lihat beberapa aspek tersebut antara lain. Yang pertama, makna bagi remaja di sekolah dapat diwujudkan melalui berbagai hal yang berbeda. Nah, hal tersebut dapat diungkapkan melalui berbagai kecerdasan majemuk ya, yang sekaligus sebagai talenta karunia Tuhan untuk dikembangkan jadi ungkapan atau aktualisasinya. Diri tersebut tidak harus diseragamkan. Jadi yang pertama itu dengan berbagai kecerdasan yang kalian miliki itu sebagai karunia buat kehidupan kalian ya, yang tidak perlu harus sejajar. Oh, yang pintar, yang enggak pintar harus sama dengan pintar, tidak. Masing-masing kalian punya kecerdasan masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain, atau kecerdasan majemuk. Nah, yang kedua, motivasi belajar. Jadi kalian harus memiliki motivasi belajar yang tinggi ya. Jadi motivasi belajar siswa ternyata merupakan faktor utama yang cukup bermakna dalam menentukan keberhasilan studinya. Jadi motivasi belajar kalian ya, niat belajarnya itu yang menentukan kalian berhasil atau tidak. Nah, kadar motivasi tersebut ditentukan oleh sejauh mana kebermaknaan bahan pelajaran maupun kegiatan pembelajaran dari siswa yang bersangkutan. Nah, maka kebermaknaan bahan pelajaran maupun proses belajar siswa dimiliki. Nah, yang ketiga, bahan pelajaran maupun kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi para siswa. Ini harus bermakna buat kalian ya. Kalau kalian tidak melihat bahwa mata pelajaran tersebut tidak bermakna, maka akan sulit kalian menemukan makna kehidupan kalian, baik matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahkan agama itu sendiri. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan pengalaman, perhatian, minat siswa, dan masa depannya.
Nah, yang keempat, siswa merupakan subjek yang utama. Jadi kalian harus mengerti bahwa kalian itulah subjek pertama, bukan objek, ya. Dengan demikian dalam proses belajar mengajar di sekolah, siswa tidak boleh menjadi objek belaka, karena kamu sendiri harus menentukan kebermaknaan proses belajar kamu di sekolah. Jadi kalian sebagai siswa harus menentukan makna sebenarnya proses belajar kita seperti apa ke. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa bagaimana kamu memahami dan menghayati lingkungan sekolah sangat tergantung dari tujuan dan pilihan yang kamu ambil. Apakah sekolah hanya menjadi tempat mengisi waktu dalam kehidupan ini, atau untuk mengikuti keinginan orang tua, ataukah menjadi wahana yang bermakna bagi pengembangan kehidupan pribadimu juga bagi Tuhan, dan sama semuanya itu ditentukan oleh sikap kamu sendiri terhadap sekolah dan masa depan kamu. Jadi harus kalian pahami bahwa sekolah itu apakah sebagai tempat buat kalian tuh ya udahlah Pak, daripada di rumah diomel orang tua lebih baik saya sekolah aja, atau sebagai tempat ya udah Pak, saya disuruh sekolah sini makanya saya sekolah di sini Pak, atau kalian menjadikan sekolah itu tempat di mana kalian akan bertumbuh, berkembang, dan menemukan visi dan misi kalian untuk masa depan kalian. Tergantung bagaimana kalian menentukan sikap hati kalian, sangat dibutuhkan di sini. Selanjutnya kita masuk di kegiatan 4, merangkai kata. 1. Bacalah rangkaian kata-kata indah tentang arti hidup ya, karya Andar Ismail. Kemudian pilihlah beberapa arti hidup yang kamu sukai dari tulisan tersebut dan berikan alasan mengenai hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tulislah dengan indah moto hidupmu, berikanlah sedikit penjelasan. Yang pertama itu kalian disuruh baca ya, terus di situ kalian diberi minta untuk arti yang kalian suka. Misalkan contoh ini, hidup adalah tantangan, hadapilah. Oh, saya punya arti yang penting Pak. Artinya bahwa apapun yang ada di hadapanmu hari ini, masalah ya, yang sulit, bahkan saya dikecewain teman, bahkan saya diremehkan teman, bahkan saya dibully oleh teman, saya punya satu prinsip saya hadapi. Hadapilah seperti itu. Atau hidup adalah keindahan. Nah, mungkin kalian merangkai kalimat ini dengan sebuah puisi. Hidup tidaklah begitu sulit. Hidup itulah anugerah yang Tuhan berikan. Jika hidup adalah anugerah, maka saya akan menjalankan kehidupan dengan penuh semangat perjuangan yang tak pernah habis-habisnya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan di dalam kehidupanku, untuk keluargaku, untuk teman-temanku, untuk guru-guruku, bahkan untuk orang-orang yang mengasihi aku. Itu hidup adalah keindahan, kekagumi, ya. Misalkan hidup adalah tragedi, tangisilah. Contoh, Bapak mengalami di waktu tahun 2002 ayah atau papanya Bapak itu meninggal ya. Dan memang mau tidak mau tragedi tersebut atau masalah tersebut membuat Bapak menangis dan Bapak mengeluarkan air mata. Artinya ya, kalian harus mengartikan, tidak semua ya kalian ambil yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan kalian. Misalkan hidup adalah impian, wujudkan. Hidup adalah janji, penuhilah. Hidup adalah perlombaan, menangkanlah. Hidup adalah teka-teki, jawablah. Hidup adalah perjalanan, tempuhlah. Hidup adalah anugerah, syukurlah. Hidup adalah kenyataan, telanlah. Hidup adalah kegembiraan, bagilah. Hidup adalah pertolongan, lakonilah. Hidup adalah kesempatan, manfaatkanlah. Dan sampai hidup adalah dambaan, raihlah, dan lain sebagainya. Setelah itu, yang kedua, kalian diminta silakan mengartikan ya berapa tulisan di atas. Kalian diminta untuk menulis dengan indah moto hidup kalian. Motonya apa? Sedikit penjelasannya. Kalau memoto ini terserah kalian ya. Misalkan motonya hidup adalah keberanian, atau hidup
penuh perjuangan, atau hidup pantang mundur, atau aku punya impian jadi presiden. Tulis, tidak masalah, itu moto hidup kalian. Apapun yang moto kalian, Bapak harapkan buat yang sebagus-bagus mungkin. Terus beri penjelasan seperti tadi kan, misalkan saya pengen jadi tentara. Nah, moto saya dari jadi prajurit sejati. Nah, untuk menjadi prajurit sejati saya butuh ini. Paham ya anak-anak? Kalaupun nanti kalau kalian belum paham, bisa tanya ke Bapak dan juga guru yang akan membimbing kalian. Selanjutnya anak-anak, kita masuk bagian E, kaitan hidup bermakna dengan iman Kristen. Nah, dalam kehidupan Kristiani, iman Kristen memiliki tempat yang sentral ya, sekaligus menjadi identitasmu, terutama di tengah orang lain yang memiliki iman yang berbeda dengan kamu. Sangat setuju ya. Nah, iman juga berperan sangat penting dalam memaknai hidupmu. Selanjutnya, lalu apa artinya iman Kristen? Mengapa kamu perlu belajar mengembangkan iman Kristen? Nah, sejak komunitas Kristen mulai hadir dan bertumbuh, tujuan komunitas adalah untuk membantu menumbuhkan konteks agar iman dapat bertumbuh, dihayati, dan ditopang. Nah, bukan berarti apabila kita belajar agama Kristen, maka kita akan memiliki iman. Belum tentu ya. Dalam perspektif Kristiani kita menerimanya. Nah, bahwa pada dasarnya iman berasal dan ditumbuhkan serta dianugerahkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan Yesus mengungkapkan mengenai hal ini dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Selanjutnya, sesuai dengan hal itu, Rasul Paulus mengungkapkan keyakinan tentang iman Kristen dalam Efesus 2 ayat 8, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jelas bahwa iman adalah karunia dan dianugerahkan oleh Tuhan, bukan karena usaha maupun kepandaian para pengajar. Jadi ingat ya, bahwa iman itu bukan karena gurunya, tetapi bagaimana karunia pemberian Allah kepada manusia di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, mengapa? Memang proses belajar mengajar tidak otomatis dan tidak berarti dapat secara langsung menyebabkan tumbuhnya iman, seperti analogi orang makan obat yang dapat langsung sembuh. Iman adalah pemberian Allah, iman Tuhan ya. Iman menjadi nyata dan efektif karena Roh Kudus dalam hati dan kehidupan manusia. Jadi kita akan belajar bagaimana kaitan hidup bermakna dengan iman Kristen. Tetapi yang perlu kalian pahami bahwa yang namanya iman itu tidak semata-mata tiba-tiba tumbuh begitu saja, tetapi iman itu pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita lihat bahwa meskipun iman itu berasal dari Allah, Tuhan berkenan menggunakan aktivitas belajar mengajar menjadi suatu wahana dinamika ya, di mana iman dapat berkembang dan semakin nyata dirasakan serta hidup. Nah, Thomas Crom ya tahun 1990 mengungkapkan bahwa iman memiliki 3 ranah penting, yaitu sebagai suatu keyakinan, sebagai tindakan mempercayai, dan sebagai tindakan atau perbuatan. Nah, kita akan lihat ya pernyataannya si Thomas Crom ini ya. Iman sebagai keyakinan. Di sini iman berada dalam ranah kognitif atau pemikiran. Meskipun demikian, iman tidak boleh direduksi atau dipersempit hanya pada ranah kognitif seperti penekanan yang terjadi selama ini dalam proses belajar mengajar. Jadi iman itu sebagai keyakinan. Nah, ini perannya di kognitif manusia, di pengetahuan manusia atau di pikiran kita. Nah, yang kedua, iman sebagai wujud tindakan mempercayai. Nah, iman ini juga sebagai wujud ya kita untuk mempercayai sesuatu. Ada tindakan iman di istilah Kristen. Nah, di sini iman berada dalam ranah afektif atau menekankan perasaan yang mempercayakan dan mempertaruhkan diri kepada Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ungkapan ini dapat terwujud pada adanya sikap hormat, menyerahkan diri, dan berbakti setia, mengasihi dan memuliakan Allah. Ini juga ada ketika kita beribadah ya, kita merasakan. Kita percaya Tuhan itu hadir, kita percaya Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita.
Kita bisa setia beribadah, mengasihi dan memuliakan Allah. Dan yang ketiga, iman sebagai suatu perbuatan. Nah, di sini iman berada dalam ranah psikomotorik atau tingkah laku. Iman dilihat sebagai suatu tanggapan terhadap kasih Allah. Yakobus mengungkapkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan merupakan aktivitas ranah psikomotorik. Sesungguhnya kehendak Allah tidak hanya untuk dimengerti dan dirasakan, namun harus dilakukan. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha untuk mengintegrasikan apa yang kita percaya dengan tindakan nyata kita, misalnya dalam memperlakukan nilai-nilai kasih, keadilan, dan persatuan, kejujuran, menghargai orang lain. Sangat setuju ya dengan pernyataan Thomas Cromie. Ada 3 ya unsur di dalam kita berhubungan dengan iman. Iman itu sebagai dasar keyakinan, iman sebagai suatu tindakan mempercayai, ya, dan iman juga itu suatu perbuatan yang kita wujudkan dalam kehidupan kita, kejujuran kita, dan lain sebagainya. Dari ungkapan di atas, maka jelas bahwa ketiga aspek tersebut merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipisah-pisahkan ataupun dipersempit dengan menekankan satu aspek tertentu saja. Apabila iman seperti ini diberlakukan di kehidupan sekolah, maka hidupmu menjadi lebih bermakna. Jadi paham ya, jadi ini kalau kalian terapkan dalam kehidupan kalian, maka kalian akan merasakan makna hidup yang sejati di dalam Tuhan. Baiklah anak-anak, kita masuk di bagian F, hidup bermakna dengan mengembangkan kecerdasan majemuk. Remaja sering merasa bosan dan jenuh dengan tugas-tugas dan pelajaran mereka. Setuju Pak? Ada yang setuju, ada yang enggak Pak, saya enggak bosan kok, cuman memboringkan Pak. Ada yang merasa terlalu bodoh dalam mempelajari bahasa asing, sedangkan yang lain merasa tidak mampu mengolah pelajaran-pelajaran eksakta yang dianggap terlalu ribet dan membuat sakit kepala yang membosankan. Kata-kata kamu memang bodoh sering membuat dirinya patah semangat. Benarkah saya bodoh? Nah, Howard Gardner dari Universitas Harvard tahun 1993 dalam Multiple Intelligence mengungkapkan teori tentang kecerdasan yang meninggalkan pemahaman yang tradisional. Selama ini orang beranggapan bahwa 1, kognisi manusia bersifat 1, kesatuan, dan 2, setiap pribadi adalah makhluk yang memiliki kecerdasan yang dapat dinilai dan diukur secara tunggal. Karena itulah umumnya program pendidikan hanya dibatasi dalam 2 aspek saja, yaitu kecerdasan bahasa atau linguistik dan kecerdasan matematik. Akibatnya bentuk-bentuk kecerdasan lain kurang dihargai. Siswa pun dianggap gagal apabila tidak mewujudkan kecerdasan akademik tradisional. Mereka kurang mendapat penghargaan sehingga mereka sulit mewujudkan potensi-potensi mereka dan akibatnya mereka tidak percaya diri. Akhirnya mereka larut di sekolah maupun di lingkungannya. Howard Gardner menemukan bahwa ternyata ada berbagai macam kecerdasan yang dapat diukur dengan kriteria tertentu. Menurut Gardner, kapasitas manusia jauh lebih luas dan tidak hanya bertumpu pada teori kecerdasan tunggal. Teori Gardner ini menolong kita untuk menghasilkan sistem pendidikan yang lebih bermakna dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan bagi pikiran, kemampuan, dan masa depan manusia. Jadi ini Howard Gardner ya menemukan teori yang baru ya. Nanti kita akan belajar bagaimana teori-teorinya. Nah, selanjutnya kita lihat dalam bukunya Frame of Mind. Gardner mengungkapkan teorinya menjadi 8 macam. Tadi cuma 2 ya, linguistik dan matematik. Nah, di sini ada 8. Yang pertama bahasa, yang kedua logis matematis, yang 3 ruang, yang keempat tubuh kinestik, yang kelima musik, 6 antar pribadi, 7 intra pribadi, dan 8 naturalis. Nah, kecerdasan majemuk tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, kecerdasan bahasa, penekanan cara berpikir biasa menggunakan kata-kata hal-hal yang disenangi dan berguna untuk proses belajar, antara lain membaca, menulis, bercerita, dan permainan kata. Itu kecerdasan bahasa. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Nah, penekanan cara berpikir memberikan alasan hal yang disenangi dan berguna untuk proses belajar, yaitu
bereksperimen, bertanya, membuat kalkulasi, menganalisis, mendalami, dan mengembangkan ilmu yang bersifat matematis. Yang ketiga, kita lihat kecerdasan ruang. Cara berpikir menggunakan gambar dan imajinasi, hal yang senangi dan berguna untuk proses belajar, antara lain yaitu membuat desain, menggambar, membuat visualisasi hal-hal yang berkaitan dengan kesenian. Nah, yang keempat, D ya, kecerdasan tubuh kinestik, cara berpikir melalui panca indera ya, baik mata, hidung, apalagi telinga, mulut, lidah, apalagi ya, kulit. Hal-hal yang disenangi dan berguna untuk proses belajar antara lain menari, pekerjaan tangan atau hal-hal yang berkaitan dengan gerakan tubuh. Yang E, yang kelima, kecerdasan musik, penekanan cara berpikir melalui ritme dan melodi. Hal-hal yang disenangi antara lain menyanyi, bersiul, mengetuk dengan tangan dan kaki, mendengarkan, memainkan alat musik. Jadi ada 5 yang kita bahas bahwa memang ini yang kita rasakan sekarang di dalam kehidupan kita. Ada orang yang jago, bahasanya bagus, ya di sini ada kecerdasan logis matematis, ada yang kecerdasan ruang, apalagi kecerdasan tubuh kinestik, kecerdasan musik. Jadi semua ini satu kesatuan yang sama-sama kita pelajari bersama-sama. Dan satu kesatuan saling mendukung satu dengan lain. Nah, pertanyaannya dari 5 ini, mana yang kalian miliki? Apakah kecerdasan bahasa? Kembangkan. Apakah kecerdasan logis matematis? Kembangkan juga. Apakah kecerdasan ruang? Kembangkanlah. Apalagi kecerdasan tubuh kinestik, kalian terus kembangkan. Semua itu demi untuk proses belajar mengajar supaya lebih bersemangat, bahkan kalian menemukan potensi-potensi yang kalian miliki. Selanjutnya kita masuk di bagian yang ke-6 atau F, kecerdasan antar pribadi. Nah, penekanan cara berpikir melalui ide-ide pribadi maupun ide dari orang lain. Nah, hal-hal yang disenangi antara lain membuat koordinasi, ya, memimpin, pertemuan sosial, dinamika kelompok, dan lain-lain. Ini yang mengenai kecerdasan antar pribadi. Ya, kalau kalian yang suka punya ide bagus atau kalian suka jadi pemimpin, kembangkanlah ide yang tersebut, karena itu memang kecerdasan antar pribadi. Nah, yang G, yang 7, kecerdasan intra pribadi. Nah, penekanan cara berpikir, pendalaman melalui pemikiran mandiri, hal-hal yang disenangi antara lain membuat tujuan secara mandiri, berimajinasi, meditasi, atau menyenangi ketenangan, membuat proyek secara pribadi. Itu kecerdasan intra pribadi, lebih kemandiriannya. Nah, yang H ini kecerdasan naturalis. Nah, penekanan cara berpikir melalui lingkungan, hal-hal yang disenangi antara lain hal-hal yang berkaitan dengan alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, lingkungan sekitar, dan terbuka, penghormatan kepada hal-hal alamiah. Jadi ada 8 kecerdasan majemuk yang perlu kita tingkatkan bersama-sama. Ya, ke-8 itu akan melahirkan kemampuan kita, akan melahirkan potensi-potensi yang kita miliki. Jadi jangan kalian terlalu memusingkan. Misalnya nih contoh ya, Pak, saya bahasa Inggrisnya pas-pasan, Pak. Ya udah, tidak perlu terlalu pusing-pusing. Kalian tetap berusaha. Pak, saya hanya punya jago bermain musik. Ya kembangkan. Atau Pak, saya jago matematika. Ya kembangkan. Mengembangkanlah bakat-bakat yang kalian senangi. Jangan berusaha untuk mengambil semuanya kalau kalian tidak memiliki, nanti buat kalian rugi sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat ketika kita mampu mengembangkan kemampuan yang khusus yang tidak hanya dibatasi pada kemampuan-kemampuan tradisional seperti matematika, bahasa, dan linguistik, maka kita akan mampu menemukan hidup lebih bermakna. Kita akan mampu lebih berperan dengan baik di sekolah, lingkungan sekolah, dan keluarga. Masalahnya kecerdasan yang dimiliki dapat dikembangkan gaya belajar yang sesuai, sehingga kita akan lebih percaya diri daripada yang lain. Kita akan menemukan bahwa ternyata hidup kita sungguh bermakna dan lebih menyenangkan, sehingga lebih besar pula kemungkinan mereka akan mencapai sukses. Nah, pengembangan kecerdasan majemuk juga dapat dikembangkan melalui liturgi kebaktian, khususnya untuk kebaktian di sekolah atau kebaktian remaja yang kreatif. Kebaktian
Seperti ini dapat menjadi sarana untuk mengkomunikasi Injil dan masyarakat modern agar kebaktian menjadi lebih menarik, relevan, dan bermakna. Jadi harapan Bapak setelah kalian belajar tentang kecerdasan majemuk ada 8, kalian boleh mengembangkan terus menerus dalam kehidupan kalian sehingga kalian menemukan bahwa kehidupan kalian itu sangat-sangat bermakna, baik lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya di bawah ini ada kegiatan 5, penilaian diri. Yang pertama, kalian diminta untuk kenalilah kecerdasan pribadi yang kamu miliki. Jadi diharapkan kalian harus mengenal ya, apa sih kecerdasan yang kalian miliki. Nah, misalnya di sini kecerdasan yang kuat yang kumiliki. Nah, cara menggunakan kecerdasan tersebut untuk pelayanan bagi Tuhan dan sesama. Nah, di bawah ini juga ada kecerdasan lemah yang kumiliki, cara mengembangkan supaya hidup lebih bermakna. Jadi, kalau sebagai contoh, uh, kecerdasan SWOT yang kumiliki, jago matematika nih contoh ya, jago matematika. Nah, cara menggunakannya adalah kita bisa menolong teman kita yang tidak jago, bukan berarti kita kasih contekan, bukan ya. Kita misalnya teman kita yang memang kurang mampu matematika, karena kalian jago, kalian bisa ajak belajar bersama, diskusi, terus kalian belajar untuk menjelaskan. Itu sudah kalian menggunakan dengan tepat. Seandainya nih, yang kedua, kecerdasan lemah yang kumiliki. Misalnya, aku tadi suaraku fals nih. Nah, cara mengembangkan supaya hidup lebih makna, kalian cari misalnya teman kalian yang suaranya bagus, mungkin kalian minta diajar supaya kalian memiliki suara yang bagus. Apapun yang kalian miliki, misalnya yang kelemahannya, yang kelebihannya, ya tujuannya adalah kalian terus mengembangkannya. Tidak ada seorang yang lahir tiba-tiba suaranya bagus, pasti dilatih. Coba tanya orang yang pemain musik yang suaranya bagus. Tidak ada yang tiba-tiba langsung bagus suaranya, tidak perlu dilatih. Nah, demikian kita yang suaranya pas-pasan, fals, pas bagusnya pas, pas jeleknya pas jelek. Nanti kalau kalian kurang paham, nanti bisa bertanya ke Bapak dan juga guru yang akan membimbing kalian di sekolah kalian. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita masuk di bagian G. Di buku paket di halaman 158 nomor 1 sampai nomor 5. Nah, nomor 1, Ryan, seorang laki-laki berusia 48 tahun, minta izin kepada Mahkamah Konstitusi untuk bunuh diri. Nah, harian terbit 5 Agustus tahun 2014. Nah, ia merasa hidupnya sia-sia padahal ia memiliki gelar S2. Pernahkah kamu merasakan hal yang sama? Kalau iya, apa sebabnya? Bahaslah pertanyaan ini dengan teman sebangkumu, boleh teman sebangku atau mandiri. Nah, kalau iya, alasan mengapa, kalau tidak ya tidak perlu dijawab ya. Nah, nomor 2, untuk nomor 1 tidak harus kasus membunuh diri juga ya. Intinya kasus-kasus yang lain yang membuat kalian stres ya. Nomor 2, orang yang merasa hidupnya sia-sia mungkin tidak melihat apa yang dapat ia sumbangkan bagi lingkungan. Menurut kamu, sumbangan apa yang dapat kamu berikan bagi lingkungan kamu, bagi sekolah, masyarakat sekitar, gereja kamu? Nomor 3, di sekolah siswa yang kurang pandai dalam matematika dan sains seringkali dianggap bodoh. Apakah ada anggapan seperti itu juga di kelas kamu? Mengingat hasil penelitian Howard Gardner tentang kecerdasan majemuk, apakah kamu setuju dengan pendapat itu? Mengapa? Nomor 4, lihat hasil penelitian Gardner. Lalu coba sebutkan kecerdasan apa lagi yang kamu miliki selain ke-8 tadi ya. Nah, bagaimana kamu dapat mengembangkannya kecerdasan tersebut? Nah, Alexander Chalmers tahun 1759 sampai 1834, seorang dokter Skotlandia yang beralih profesi menjadi wartawan, mengatakan dalam bahasa Indonesia aja ya, 3 hal penting mendasar untuk mencapai kebahagiaan adalah memiliki sesuatu untuk dilakukan seseorang, untuk dicintai, dan sesuatu untuk diharapkan. Setujukah kamu dengan pendapat Chalmers di atas? Coba jelaskan pendapatmu. Jadi ada 5 pertanyaan yang perlu kalian jawab. Nah, ini pertanyaannya cukup sulit. Nah, tetap kalian membutuhkan guru yang membimbing kalian.
Puji nama Tuhan, untuk kelas 9 kita masuk di kesimpulan pada pagi hari ini. Setiap orang memiliki makna hidup yang dialami dalam setiap situasi. Nah, makna hidup harus dicari dan ditemukan sendiri oleh orang yang bersangkutan. Apabila hasrat hidup bermakna tersebut terpenuhi, orang yang bersangkutan akan merasakan kehidupannya bermakna. Kehidupan pribadi orang Kristen dapat bermakna ketika hidup kepada Tuhan serta menjalani hidup dalam kasih. Ketika kamu dapat menjalani hal-hal tersebut, maka kehidupanmu menjadi bermakna bagi dirimu sendiri, sesama, dan Tuhan. Hidup akan menjadi lebih bermakna apabila remaja dapat mengenali kecerdasan diri, bakat, dan kemampuan, serta mampu mengembangkannya untuk setiap proses belajar. Jadi, inilah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk di doa penutup. Di sini ada doa litani. Nah, karena Bapak seorang laki-laki sendiri, kalau ada perempuan enak tinggal menyambung ya. Nah, laki-laki, terima kasih Bapak untuk setiap rancanganmu bagi hidup kami. Yang perempuan silakan. Pengharapan untuk hidup yang bermakna sudah Kau beri. Laki-laki, tuntunlah kami agar berjalan dalam rancangan jalan-Mu. Yang perempuan, bermakna bagi diri sendiri, sesama, dan bagi Tuhan. Laki-laki, bersamamu kami ingin mengembangkan semua kecerdasan kami. Perempuan, talenta pemberian-Mu selalu kami syukuri. Laki-laki, dalam nama Tuhan Yesus, Guru kami, amin. Terima kasih untuk kelas 9. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung atau kata-kata yang tidak enak bagi kalian, bahwa Bapak mengasihi kalian, bahkan Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kalian. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kalian kelas 9. Amin.